Di sebuah desa terpencil bernama Desa Sukamaju. Di sana terdapat sekolah dasar yang baru saja kedatangan seorang guru baru bernama Pak Ridwan. Ia adalah seorang pria muda yang dikenal cerdas, ramah, dan bersemangat mengajar. Namun, ada sesuatu yang sedikit aneh sejak ia tiba di desa itu. Masyarakat desa sering melihat Pak Ridwan berjalan sendirian di sekitar desa pada tengah malam. Setiap kali ada yang menanyakan alasan ia berjalan malam-malam, Pak Ridwan hanya tersenyum kecil dan menghindari jawaban yang jelas. Pak Ridwan ditempatkan di sebuah rumah tua yang berada di pinggiran desa dan bersebelahan langsung dengan hutan kecil yang sudah lama tidak dijamah oleh warga setempat. Rumah itu sudah lama tidak ditempati dan warga bercerita bahwa penghuni terakhirnya adalah seorang guru juga yang menghilang tanpa jejak. Beberapa warga yang baik hati pun menawarkan Pak Ridwan untuk menginap di rumah mereka, tapi Pak Ridwan dengan sopan menolak. Ia merasa tempat itu nyaman dan ingin beradaptasi dengan cepat. Pada malam pertama dan malam kedua, Pak Ridwan di rumah itu berjalan aman dan lancar. Ia tidak merasakan gangguan apapun, meskipun kadang angin malam terdengar seperti suara bisikan. Namun, pada malam ketiganya, sesuatu yang ganjil terjadi. Di tengah malam yang sunyi, ia terbangun oleh suara langkah-langkah kaki yang terdengar dari arah ruang tamu. Langkah itu pun perlahan bergerak mendekati kamarnya, lalu berhenti tepat di depan pintu. Pak Ridwan memejamkan matanya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasi. Tapi suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih berat dan lebih dekat. Pak Ridwan menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kamarnya. Namun yang ia temui hanyalah kegelapan, ruang tamu kosong tanpa jejak siapapun di sana. Saat ia melangkah mundur, ingin kembali ke kamar, namun dari sudut matanya ia menangkap bayangan seorang berdiri di sudut. Bayangan itu terlihat seperti pria tinggi dengan jas panjang, berdiri membelakangi Pak Ridwan. Tubuh Pak Ridwan pun membeku seketika. Ia mencoba mengeluarkan suara, namun tidak bisa. Pak Ridwan pun gemetar. Perlahan, bayangan itu berbalik menunjukkan wajahnya yang pucat dengan mata yang kosong. Pak Ridwan merasa tenggorokannya tercekat. Ia tidak bisa berkata-kata dan bersuara. Bayangan itu menatapnya tanpa ekspresi, dan sebelum Pak Ridwan menyadari, bayangan itu menghilang secepat kilat, meninggalkan ruangan dalam kegelapan malam yang sunyi. Malam itu Pak Ridwan ketakutan. Pak Ridwan terjaga hingga pagi, berusaha memahami apa yang baru saja ia alami. Namun, keesokan harinya ia tetap memilih untuk tidak membicarakan apapun tentang kejadian malam tadi. Hari demi hari pun berlalu. Pak Ridwan mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa di desa ini. Anak-anak di sekolah selalu tampak gelisah dan berbisik ketika membicarakan ruang kelas di ujung koridor. Ruang itu sudah lama tidak digunakan, karena konon ada kejadian yang mengerikan yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Para murid dan guru lain menyebut ruang itu sebagai ruang terlarang. Pak Ridwan tentu penasaran dong, tetapi ia tidak ingin terlihat terlalu mencampuri urusan lokal, apalagi di tempat yang baru saja ia datangi. Namun satu hal yang membuatnya tak bisa berhenti berpikir adalah tatapan-tatapan murid-muridnya ketika melewati ruang itu. Mereka selalu terlihat takut dan beberapa bahkan menunduk wajah saat melintasinya. Suatu sore, ketika Pak Ridwan sedang beres-beres kelas setelah jam pelajaran berakhir, seorang murid bernama Andi datang mendekat dengan ekspresi ketakutan. "Pak, jangan dekat-dekat ruangan terlarangan itu ya," bisik Andi sambil melirik ke arah ujung koridor. Pak Ridwan pun tersenyum mencoba menenangkan Andi. "Emang kenapa, Andi? Itu kan hanya ruang kosong kan?" Andi menggeleng kepala dan menunduk. "Itu bukan ruang kosong, Pak. Pak, saya pernah melihat..."
Sesuatu, Pak, di sana. Setiap malam ada bayangan berdiri di dekat jendela, melihat ke arah kita. Pak Ridwan pun terdiam mendengar cerita Andi. Naluri keingintahuannya mulai muncul. Meski merasa ragu, ia merasa perlu menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di ruangan itu. Dengan suara lembut, ia bertanya, "Andi, bisa ceritakan lebih banyak?" Namun sebelum Andi bisa menjawab, Bu Mirah, seorang guru senior yang sudah lama mengajar di sekolah itu, tiba-tiba muncul dan menatap Pak Ridwan dengan serius. "Pak Ridwan, lebih baik jangan terlalu banyak bertanya soal ruang itu ya. Percayalah, ada beberapa hal di desa ini yang lebih baik tidak untuk diketahui," ujar Bu Mira. Wah, Pak Ridwan tambah berpikir keras nih. Memang ada apa ya? Pak Ridwan pun tidak ingin memperkeruh suasana. Ia hanya mengangguk dan mengalihkan pembicaraan. Namun dalam pikirannya tetap saja dipenuhi dengan misteri ruang terlarang itu. Sejak kejadian pada malam hari itu di rumahnya, ia merasa ada kekuatan tak terlihat yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Malam berikutnya, saat Pak Ridwan berada di rumah, suara langkah misterius terdengar lagi di ruang tamu. Kali ini, suara itu terdengar lebih jelas dan teratur, seolah seseorang sedang berjalan bolak-balik. Jantung Pak Ridwan pun berdegup kencang. Ia memutuskan untuk mengambil senter dan keluar dari kamarnya, berharap bisa menemukan penjelasan. Sebenarnya hati Pak Ridwan takut, cuman ia berusaha memberanikan diri untuk membuktikan apa sebenarnya yang terjadi. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju ruang tamu. Suara langkah itu berhenti begitu ia tiba di pintu ruang tamu. Namun, yang membuatnya terkejut adalah jejak kaki basah di lantai, seakan-akan seseorang dengan sepatu berlumpur baru saja masuk ke dalam rumah itu. Pak Ridwan mengikuti jejak itu dengan senter, dan jejak itu berakhir di sudut ruang tamu, tempat bayangan sosok misterius yang pernah muncul sebelumnya. Saat ia mengarahkan senternya, tidak ada satupun orang di sana, hanya kegelapan yang terasa semakin pekat. Pak Ridwan pun semakin penasaran. Suara langkah kaki di malam hari, bayangan misterius di rumahnya, dan peringatan dari warga desa. Semua itu membuatnya merasa bahwa ada sesuatu rahasia yang tersembunyi di tempat ini, yaitu di rumah yang ia tempati. Hari berikutnya, Pak Ridwan memutuskan untuk bertanya pada seseorang tetua desa. Sebut saja namanya Pak Jaya. Dikenal sebagai orang yang tahu banyak tentang sejarah desa dan kejadian-kejadian yang ada di desa ini. Malam itu, Pak Ridwan mengunjungi rumah Pak Jaya. Di bawah sinar lampu minyak yang redup, Pak Jaya duduk dengan ekspresi serius menatap Pak Ridwan. "Jadi kau ingin tahu tentang rumah dan sekolah itu?" tanya Pak Jaya kepada Pak Ridwan sambil menghisap rokok perlahan. Pak Ridwan pun mengangguk. "Iya, Pak. Ada sesuatu yang mengganggu saya sejak datang ke desa ini. Saya merasa seperti selalu diawasi dan mendengar suara langkah-langkah kaki setiap malam di rumah saya." Pak Jaya pun mengangguk. Ada kepercayaan di desa ini bahwa setiap tahun harus dilakukan upacara untuk menjaga keseimbangan alam di sekitar desa. Karena tempat ini bersebelahan langsung dengan hutan yang terlarang, banyak roh ataupun bentuk jin bisa mengganggu kehidupan manusia, ujar Pak Jaya. Pak Jaya menghela napas panjang. Sepertinya Pak Jaya mengetahui semua rahasia yang terjadi di rumah itu. Pak Jaya pun lanjut berujar, "Kau sebenarnya menempati rumah Pak Roni, guru yang dulu juga mengajar di sekolah itu. Dia menghilang begitu saja tepat sebelum malam upacara yang dilakukan di desa ini." "Malam upacara?" tanya Pak Ridwan penasaran. Pak Roni adalah orang yang tidak mempercayai hal ini, dan ia selalu mengabaikan dan tidak mengikuti upacara itu.
Pak Jaya menggantungkan kata-katanya, namun matanya menunjukkan rasa kekhawatiran yang mendalam. Tidak ada yang tahu pasti, tapi beberapa orang melihatnya berjalan malam itu ke arah hutan dan tidak pernah kembali lagi. Semenjak itu, desas-desus bahwa ada sesuatu yang menunggu di desa semakin kuat. Banyak yang percaya bahwa ruh Pak Roni belum tenang dan ia terus menghantui rumah serta sekolah. Pak Ridwan hanya bisa terdiam mendengar cerita itu. Ia pun semakin ketakutan untuk kembali ke rumahnya. Walaupun diliputi dengan rasa takut, namun Pak Ridwan tetap kembali ke rumahnya pada malam itu. Saat Pak Ridwan berjalan pulang, bayang-bayang gelap di sepanjang jalan seperti bergerak mengikuti langkahnya. Ia merasa seolah-olah desa ini telah menjeratnya dalam lingkaran yang sulit dilepaskan. Namun entah kenapa, semakin diperingatkan untuk menjauhi ruangan terlarang tersebut, semakin besar rasa penasaran Pak Ridwan. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran Pak Ridwan memuncak. Meskipun ada peringatan dari Pak Jaya dan guru-guru lainnya, ia memutuskan untuk menyelinap ke sekolah pada malam hari dan memeriksa ruang terlarang itu. Ia merasa bahwa jawaban dari semua kejadian aneh ini tersembunyi di sana, dan hanya dengan melihat sendiri, ia bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi. Pada tengah malam, Pak Ridwan pun tiba di sekolah yang sunyi dan gelap. Gedung sekolah tampak menyeramkan dalam bayang-bayang bulan. Dengan langkah hati-hati, ia menuju koridor tempat ruang terlarang itu berada. Semakin dekat ia melangkah, hawa dingin semakin terasa menusuk tulang. Sesampainya di depan pintu ruang terlarang itu, ia melihat pintu itu terkunci dengan gembok tua yang berkarat. Namun, di sekitar gagang pintu tampak tanda-tanda aneh seperti coretan merah yang tampak samar di bawah sinar senter. Pak Ridwan merasakan detak jantungnya semakin cepat. Tanpa pikir panjang, ia pun mengeluarkan penjepit yang ia bawa dan berhasil membuka gembok dengan cepat. Saat pintu ia buka, aroma anyir bercampur bau kayu tua menyambutnya. Ruangan itu gelap gulita, hanya diterangi sedikit cahaya bulan yang masuk melalui jendela kecil. Ketika ia menyorotkan senternya, ia melihat di dinding ruangan penuh dengan coretan-coretan simbol yang tak ia mengerti. Simbol-simbol itu terlihat seperti lambang kuno, dan ada beberapa foto lama murid-murid yang ditempelkan di sana. Semua dengan mata yang disilangkan menggunakan tinta merah. Wah, apakah ini? Ujar Pak Ridwan dalam hati. Pak Ridwan berjalan perlahan masuk ke ruangan itu, mencoba menahan rasa takut yang semakin menggumpal. Namun, sebelum ia sempat memeriksa lebih lanjut, ia mendengar suara samar di belakangnya. "Kau kenapa datang ke sini?" Ujar suara itu terdengar serak, seperti bisikan dari sudut ruangan. Pak Ridwan pun segera membalikkan badan dengan cepat, dan ia terlihat Pak Ridwan pun membalikan badan dengan cepat, dan ia terkejut melihat sosok seorang pria berdiri di dekat pintu, menggunakan baju yang tampak seperti seragam guru dari zaman puluhan tahun silam. Pria itu menatap Pak Ridwan dengan mata yang kosong, wajah pucat, tanpa ekspresi, dan bibirnya seperti menyunggingkan senyum tipis, membuat darah Pak Ridwan berdesir. "Pak Roni? Pak Roni? Benarkah ini Pak Roni?" ujar Pak Ridwan dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab, ia hanya berdiri, menatap lurus ke arah Pak Ridwan. Perlahan sosok itu mengulurkan tangan, seolah mengisyaratkan Pak Ridwan untuk mendekatinya. Pak Ridwan ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia berusaha melangkah mundur, tapi kakinya terasa berat, seolah mematung. Ada yang menahannya. Saat ia menatap ke arah mata sosok itu, tiba-tiba ruang di sekelilingnya berputar. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti rintihan dan bisikan anak-anak memanggil namanya. Pak Ridwan pun merasa seluruh tubuhnya membeku di tempat itu, seolah-olah dirinya terperangkap dalam dimensi lain.
Di tengah-tengah kebingungan, sosok Pak Roni berbisik dengan nada yang tajam. "Kau sudah membuka pintu ini. Sekarang semua rahasia mereka akan menghampirimu." Ujar Pak Roni. Seketika sosok itu menghilang dan ruangan itu kembali sunyi. Pak Ridwan berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia berbalik menuju pintu keluar, ia mendapati bahwa pintu tersebut telah tertutup rapat dan gembok tua tadi terkunci kembali, seakan tidak pernah dibuka. Pak Ridwan pun terkunci di dalam ruangan itu, dan suara bisikan samar mulai terdengar lagi di sekitar ruangan, semakin dekat, seolah-olah suara itu berasal dari dinding yang merangkul dalam kegelapan. Keesokan paginya, penjaga sekolah menemukan ruang terlarang itu terbuka, dan ia menemukan Pak Ridwan duduk di sudut ruangan dengan mata yang terbuka, memandang kosong ke depan. Tubuhnya lemah dan gemetar, namun ia tidak mampu mengeluarkan suara sepatah kata pun. Setelah berhasil keluar dari ruang terlarang, Pak Ridwan segera dibawa ke klinik terdekat untuk diperiksa. Namun dokter tak menemukan kelainan apapun. Setelah istirahat sejenak, Pak Ridwan pun mulai sadar, namun ia tampak bingung dan tidak sepenuhnya bisa mengingat apa yang terjadi semalam. Ketika Pak Ridwan kembali mengajar, suasana kelas terasa berbeda. Murid-murid menatapnya dengan ekspresi takut, dan beberapa bahkan tampak menghindari kontak mata dengannya. Di setiap kesempatan, mereka berbisik-bisik dan menatapnya dengan penuh kecemasan. Pak Ridwan pun tidak bisa menyalahkan mereka, karena sejak tadi malam, ia sendiri merasa selalu diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pak Ridwan pun mulai mendengar suara-suara aneh di sekolah. Setiap kali ia berjalan melewati ruang terlarang itu, ia mendengar suara ketukan samar dari dalam. Meski ruang itu terkunci dan tidak ada seorang pun di dalam, ia juga sering melihat bayangan hitam bergerak di sudut-sudut ruangan ketika sedang mengajar. Murid-murid pun tampak gelisah dan sering menoleh ke arah jendela, seolah ada sesuatu yang mengintip dari luar kelas. Pada suatu siang, Andi, murid yang sebelumnya memperingatkan Pak Ridwan, tiba-tiba memberanikan diri untuk bicara lagi. "Pak, apakah Bapak sudah membuka pintu ruang terlarang itu?" tanya Andi dengan suara rendah. Pak Ridwan terdiam sejenak, merasa ngeri karena anak itu seakan tahu apa yang terjadi. "Andi, kenapa kamu bertanya seperti itu?" Andi menunduk dan berkata, "Guru yang membuka pintu ruang terlarang itu biasanya tidak pernah selamat, Pak." Kata-kata Andi terasa seperti palu yang menghantam jantung Pak Ridwan. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Andi berlari keluar kelas, meninggalkan Pak Ridwan dalam kebingungan dan ketakutan semakin menjadi. Malam itu, saat sendirian berada di rumah, suara langkah-langkah kaki terdengar kembali. Kali ini lebih keras dan jelas, seolah-olah ada lebih dari satu orang berjalan di dalam rumah. Pak Ridwan pun semakin ketakutan, namun ia mencoba memberanikan diri keluar dari kamarnya, menyalakan senter dan memeriksa ruang tamu. Di tengah ruangan itu, ia melihat sosok anak-anak dengan seragam sekolah yang lusuh dan wajah yang pucat, berdiri diam menatap Pak Ridwan. Mereka terlihat seperti murid-murid biasa, namun wajah mereka kosong dan mata mereka tak memiliki kehidupan. Dengan suara bergetar, Pak Ridwan mencoba bertanya, "Siapakah kalian?" Anak-anak itu tidak menjawab, namun satu persatu mereka mulai bergerak mendekati Pak Ridwan. Suara kaki mereka terseret di lantai, dan tatapan mata mereka penuh kebencian. Saat mereka semakin dekat, wajah mereka berubah tampak rusak dan penuh luka, seakan tubuh mereka disiksa dalam kesakitan yang mengerikan. Pak Ridwan pun meneteskan air mata ketakutan. Pak Ridwan mulai mundur, namun tiba-tiba punggungnya menyentuh dinding, membuatnya tak bisa lagi menghindar.
Anak-anak itu semakin mendekat dan dari mulut mereka terdengar suara bisikan, "Tolong kami, Pak! Tolong kami! Bapak yang bisa membangunkan mereka!" Pak Ridwan pun merasakan keanehan, ketakutan, dan tidak mengerti apa maksud dari kata-kata anak-anak itu. Pak Ridwan pun merasakan dingin menusuk hingga ke tulang, dan suara bisikan itu terus terdengar bergaung di kepalanya, seakan tak bisa hilang. Seketika ia menutup matanya, kegelapan itu semakin menelannya, membuatnya tak bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk. Pak Ridwan pun gemetar dan langsung pingsan. Besok paginya, Pak Ridwan tersadar ketika matahari mulai menampakkan cahayanya. Setelah malam yang menakutkan itu, Pak Ridwan tidak bisa tenang. Pengalaman bertemu dengan sosok anak-anak yang tampak seperti arwah gentayangan di rumahnya menghantui pikirannya sepanjang hari. Setiap kali mengajar, dia merasakan tatapan para murid yang penuh kecemasan, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang lebih dari itu. Pak Ridwan memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut di sekolah. Suatu siang, ia menyelinap ke perpustakaan tua sekolah. Pak Ridwan pun memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut di sekolah itu. Suatu siang, ia menyelinap ke perpustakaan. Pak Ridwan memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut di sekolah itu. Suatu siang, ia menyelinap ke perpustakaan tua yang berada di samping sekolah itu. Sebenarnya, perpustakaan ini tak lagi digunakan karena sekolah sudah memiliki perpustakaan baru. Pak Ridwan pun mulai memasuki perpustakaan tua itu, mulai membongkar arsip-arsip lama, mencari informasi yang mungkin dapat menjelaskan misteri ruang terlarang dan arwah anak-anak yang muncul di rumahnya. Setelah berjam-jam mencari, ia menemukan sebuah catatan harian lusuh yang disimpan di antara buku-buku berdebu. Catatan itu milik Pak Roni, guru yang menghilang secara misterius beberapa puluh tahun silam. Tulisan tangan yang semakin kacau di akhir halaman. Pak Roni menceritakan perasaannya tentang kejadian-kejadian aneh di sekolah ini. Ada sesuatu yang mengintai di sini, sesuatu yang haus akan jiwa-jiwa muda. Demikian tertulis di salah satu halaman. Pak Roni juga menulis tentang perasaannya yang terus-menerus diawasi, bahkan saat sedang sendirian. Ia mencatat bahwa ruang terlarang tersebut adalah tempat di mana kegelapan pertama kali muncul, dan sejak itu beberapa anak hilang secara misterius. Halaman-halaman terakhir catatan itu semakin mengerikan. Pak Roni menuliskan bahwa ia melihat sosok anak-anak yang telah lama menghilang berkeliaran di sekolah dan memanggil namanya. Mereka tampak seperti murid-murid biasa, namun dengan wajah yang pucat dan kosong. Mereka hitam tanpa kehidupan, sama seperti yang Pak Ridwan lihat pada malam itu. Kalimat terakhir dalam catatan itu terlihat sangat menakutkan. Jika kau membuka ruang itu, kau membuka jalan bagi mereka yang terperangkap dalam kegelapan abadi. Membaca itu, Pak Ridwan merasa jantungnya berdegup kencang. Semua mulai masuk akal. Bayangan yang ia lihat, suara langkah-langkah kaki di rumahnya, dan sosok anak-anak yang muncul secara misterius. Ia menyadari bahwa dengan membuka ruang terlarang itu, ia telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Namun, kini sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Pak Ridwan pun merasa bahwa ia harus menemukan cara untuk menenangkan arwah-arwah itu sebelum mereka benar-benar mengambil alih dirinya dan mengganggu murid-murid yang lain. Malam harinya, Pak Ridwan memutuskan untuk kembali ke ruang terlarang dengan membawa catatan Pak Roni sebagai panduan. Ia berharap menemukan sesuatu yang bisa menghentikan teror ini dan membebaskan arwah-arwah yang terperangkap. Namun saat ia memasuki ruangan itu, suara-suara bisikan kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya, seolah-olah ada puluhan suara yang berbicara sekaligus. Pak Ridwan merasakan bahwa dingin yang semakin menusuk, dan ketika ia membuka catatan Pak Roni, tinta di halaman terakhir tiba-tiba mengalir, membentuk kata-kata baru. Kau tidak bisa keluar. Kau sudah menjadi
bagian dari mereka. Pak Ridwan pun membeku ketakutan, terperangkap dalam kengerian yang kini mengelilinginya dari segala arah. Pak Ridwan pun membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mencoba menguatkan dirinya. Pak Ridwan semakin dalam kegelapan misteri ini. Oh, akhirnya Pak Ridwan pingsan. Dan hari pun berlalu. Pak Ridwan ditemukan lagi di ruang itu oleh penjaga sekolah. Pak Ridwan merasa semakin terjebak dalam kehidupan misteri ini. Setiap malam bisikan-bisikan itu terdengar semakin jelas, seolah memanggil kembali ke ruang terlarang itu. Ketakutan perlahan-lahan berubah menjadi keputusasaan. Ia tahu bahwa satu-satu cara untuk menghentikan teror ini adalah menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Ia kembali menemui Pak Jaya, berharap tetua desa itu memiliki jawaban untuk semua ini. Setelah mendengar cerita Pak Ridwan, Pak Jaya tampak gelisah. Pak Jaya akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia yang lama tersimpan rapat. Pak Jaya pun mulai bercerita. Dulu ada seorang dukun yang tinggal di desa ini. Kata Pak Jaya dengan suara rendah, ia membuat perjanjian dengan arwah-arwah ini. Perjanjian itu berakhir buruk karena arwah-arwah itu mulai merasuki anak-anak yang memasuki ruang terlarang itu. Pak Roni pun bertanya, mengapa perjanjian itu berakhir buruk? Dan mengapa Pak Roni dan siswa-siswa itu menjadi korbannya? Pak Ridwan pun bertanya kembali, mengapa Pak Roni dan siswa-siswa itu diganggu dan dijadikan korban? Mengapa perjanjian itu berakhir buruk? Pak Ridwan pun mendengarkan dengan seksama. Apa yang harus saya lakukan untuk menghentikan mereka? Pak Jaya pun menghela napas panjang. Ada ritual pemanggilan dan pengusiran yang bisa dilakukan, tetapi ritual ini sangat berbahaya. Kau harus membawa barang-barang yang dulu dimiliki oleh anak-anak yang hilang dan meletakkannya di ruang terlarang itu. Setelah itu, bakarlah dupa dan bacalah mantra ini, ujar Pak Jaya memberikan selembar kertas kuno dengan tulisan mantra yang sudah hampir tak terbaca. Dengan penuh tekad, Pak Ridwan mencari barang-barang yang pernah dimiliki oleh anak-anak yang hilang. Ia berhasil mendapatkan beberapa benda seperti buku catatan, sapu tangan, dan sebuah boneka kecil yang tertinggal di ruang penyimpanan sekolah. Semua barang-barang itu ia kumpulkan, berharap ritual ini akan menyelesaikan semuanya. Malamnya, Pak Ridwan menuju ruang terlarang dengan benda-benda tersebut. Ruang terlarang itu semakin menakutkan, hawa dingin terasa menusuk tulang, dan bisikan-bisikan itu terdengar semakin lantang. Satu persatu, ia meletakkan benda-benda itu di tengah ruangan. Kemudian menyalakan dupa dan membakar kemian seperti yang diinstruksikan oleh Pak Jaya. Dengan tangan gemetar, Pak Ridwan mulai membaca mantra dari kertas kuno yang diberikan Pak Jaya. Kata-kata itu terasa asing di lidahnya, namun ia terus membaca dengan penuh keyakinan. Saat mantra selesai dibacakan, angin dingin berhembus kencang di dalam ruangan, dan suara-suara bisikan itu tiba-tiba berubah menjadi jeritan. Ah, tolong, tolong, tolong! Pak Ridwan pun menutup mata dan telinganya karena jeritan itu semakin kuat seperti suara tangis dan minta pertolongan. Pak Ridwan menutup mata dan telinganya, mendengar jeritan yang semakin kuat, seperti suara tangisan dan kemarahan yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Cahaya redup dari lilin mulai berkedip, seolah-olah akan padam, dan bayangan anak-anak dengan wajah pucat dan mata kosong mulai muncul di sekeliling ruangan. Salah satu dari mereka, seorang perempuan dengan gaun putih, melangkah maju dan berkata dengan suara pelan, "Terima kasih, Pak. Kami akhirnya bisa bebas." Setelah kata-kata itu terucap, satu persatu sosok anak itu menghilang. Seiring dengan hilangnya suara jeritan dan bisikan, ruangan itu kembali sunyi, dan Pak Ridwan merasa beban yang menekan di dadanya seolah hilang. Namun, sebelum ia beranjak,
Suara familiar terdengar dari sudut ruangan. Sosok Pak Roni pun muncul, menatap Pak Ridwan dengan senyuman tipis. "Kau sudah berhasil, Ridwan. Kau sudah berhasil," katanya. "Tapi ada harga yang harus kau bayar." Mendengar ucapan Pak Roni, Pak Ridwan pun gemetar. Ia pun menjadi beku, seolah tak bisa beranjak dari tempat ia duduk. Seketika ruangan itu kembali berputar, dan Pak Ridwan merasakan tubuhnya tertarik ke dalam kegelapan, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya ke dimensi lain. Ia berteriak, namun suaranya tenggelam dalam kegelapan yang kini melingkupinya. Pak Ridwan terbangun di tempat yang gelap dan asing. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun terasa begitu berat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Ia memejamkan matanya untuk menenangkan. Saat ia membuka mata, ia melihat dirinya berada di tengah ruangan yang sama sekali berbeda dari ruang yang sebelumnya. "Wah, ruang apakah ini?" kata Pak Ridwan. "Tolong aku, tolong aku." Di sekelilingnya, sosok-sosok kabur bergerak dalam bayangan gelap. Wajah-wajah yang tak dikenal namun tampak familiar. Anak-anak yang pernah hilang, Pak Roni, dan wajah-wajah lain yang tak tahu namanya. Semua mengelilinginya dengan tatapan kosong. Sosok Pak Roni muncul di hadapannya, kali ini dengan wajah yang tampak lebih tua, lebih lelah dan lebih rusak. "Selamat datang di dunia kami, Ridwan," katanya dengan suara yang gemetar, namun penuh dengan makna yang mengerikan. "Di sini tak ada lagi yang bisa keluar. Kau sudah menjadi bagian dari kami." Pak Ridwan merasa hatinya terhimpit. Kebingungan semakin membingungkan. "Apa maksudmu? Apa yang sedang terjadi?" tanyanya. Suara gemetar penuh dengan ketakutan. Pak Ridwan merasa hatinya terhimpit, kebingungan semakin membingungkan, ketakutan. Ia pun berujar, "Apa maksudmu? Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara yang penuh ketakutan. Pak Roni pun tersenyum, namun itu adalah senyuman yang jauh dari manusiawi. "Kami adalah bagian dari ruang ini. Kami terjebak. Kami dihukum oleh perjanjian yang dibuat oleh dukun desa ini. Dan sekarang kau juga terperangkap di sini. Tidak ada jalan keluar, hai Ridwan. Ruang ini tidak membiarkan siapapun pergi," kata Pak Roni. Pak Ridwan pun mulai merasa tercekik oleh kegelapan yang mengelilinginya. Ia mencoba berteriak, namun tak ada suara keluar dari mulutnya. Tanpa peringatan, sosok-sosok lain mulai mendekati, mengelilinginya semakin rapat seperti laba-laba yang menunggu mangsa. Di dalam kegelapan, suara anak-anak mulai terdengar lagi, suara tangisan, jeritan, dan panggilan yang menyesakkan dada. Mereka memanggil namanya, meminta bantuan, namun tak juga mendapat balasan. Mereka terperangkap. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu kebebasan. Pak Ridwan merasa dirinya semakin tenggelam dalam kegelapan itu. Dia terhimpit, tak bisa bergerak, tak bisa berteriak, hanya terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Namun di saat terakhir yang penuh dengan kepanikan, sebuah suara dalam dirinya berbisik, "Ada satu cara untuk kau keluar, tapi itu membutuhkan pengorbanan." Pak Ridwan mendengar suara itu dengan cemas. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara terputus-putus. Suara itu muncul kembali dan berbisik, lebih dalam dan tegas. "Kembalilah ke ruang terlarang. Hancurkan segala sesuatu yang kau letakkan di sana. Buatlah mereka kembali terperangkap dalam ruang itu selamanya. Kau akan bebas." Tanpa berpikir panjang, meskipun hampir kehilangan harapan, merasa ada suatu hal yang harus ia coba. Ia merasakan sedikit harapan dan muncul kembali dalam dirinya. Namun ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus berusaha dan melawan kegelapan ini. Dalam kondisi tubuh yang lelah, Pak Ridwan merasakan dirinya kembali bergerak. Meskipun terasa lambat dan penuh kesulitan, ia merasakan tubuhnya seakan terseret ke ruang terlarang yang dulu ia buka. Begitu sampai di sana, ia melihat benda-benda yang ia letakkan. Barang-barang milik anak-anak yang hilang masih ada di tengah ruangan. Di dalam cahaya lilin yang redup,
Segera Pak Ridwan mulai menghancurkan benda-benda itu satu persatu, berharap dapat memutus ikatan yang mengikat arwah-arwah itu. Begitu ia memecahkan benda terakhir, suara teriakan menggema di seluruh ruangan terlarang itu. Oh, tidak, tidak. Namun seiring dengan suara itu muncul sosok-sosok yang lebih gelap, arwah-arwah yang lebih kuat dan marah. Mereka meronta-ronta mencoba menggapai Pak Ridwan, menariknya kembali ke arah kegelapan. Aku sudah terlalu lama terperangkap. Suara Pak Roni terdengar begitu jelas, seolah keluar dari tubuh Pak Ridwan sendiri. Kau akan menemani kami selamanya, Ridwan, ujar Pak Roni. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Pak Ridwan pun berteriak, aku tidak akan membiarkan kalian menang. Aku akan kembali ke dunia. Namun saat ia mencoba melangkah mundur, tubuhnya seakan tak bisa bergerak. Semua di sekitarnya mulai memudar. Dengan detak jantung yang semakin cepat, Pak Ridwan menyadari bahwa ia harus memilih, terus berjuang melawan kegelapan atau menyerah dan menjadi bagian dari dunia yang terperangkap ini. Pak Ridwan merasa tubuhnya seakan terkunci, seperti ada kekuatan yang tak terlihat mengikatnya di tempat itu. Di sekelilingnya, arwah anak-anak itu yang terperangkap mengelilinginya. Wajah mereka penuh kemarahan dan penderitaan yang tak terhingga. Mereka menatap Pak Ridwan dengan mata yang kosong, memohon pembebasan sekaligus menuntut balasan. Suara mereka mengisi ruang terlarang, membentur telinga Pak Ridwan seperti paduan suara yang tak pernah berhenti. Pilih Ridwan, pilih Ridwan. Suara Pak Roni terdengar lagi, lebih keras, lebih memaksa. Kau akan terus berjuang dan tetap terperangkap di sini. Kau menyerah dan menjadi bagian dari kami. Tidak ada jalan lain. Pak Ridwan menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mengenang karena ia merasa ketakutan dan putus asa. Ia tahu bahwa ia hanya memiliki satu pilihan yang tersisa, melakukan pengorbanan terbesar. Mengingat pesan yang pernah disampaikan Pak Jaya, Pak Ridwan menutup matanya dan meraih sepotong dupa yang masih menyala di atas meja. Ia melangkah maju dan dengan tekad yang teguh, meskipun tubuhnya terasa lelah dan rapuh, dupa itu menyala lebih terang ketika ia menyentuhnya. Dan dari dalam dirinya sebuah suara-suara yang tidak berasal dari dirinya terdengar dalam hati. Hancurkan semuanya, hancurkan ikatan ini. Dengan penuh keberanian, Pak Ridwan mulai mengucapkan kata-kata dari mantra terakhir yang diberikan oleh Pak Jaya. Suara Pak Ridwan bergetar, namun ia tetap melanjutkan dengan penuh keyakinan membaca kata-kata itu, meski seluruh tubuhnya bergetar ketakutan. Saat selesai membaca mantra terakhir, ruang terlarang itu mulai bergetar hebat. Lampu-lampu redup menyinari ruang berkedip-kedip, seperti akan padam, dan angin kencang berputar di sekitar tubuh Pak Ridwan. Setelah itu, benda-benda yang ia letakkan, barang-barang yang pernah dimiliki oleh anak-anak itu hilang terbang ke udara dan hancur berkeping-keping, seolah-olah mereka menghilang bersama. Suara tangisan yang tak terhitung banyaknya bergema di antero ruangan itu seperti ribuan jiwa yang terlepas dari ikatan mereka. Pak Ridwan merasa tubuhnya seperti diterpa gelombang energi yang sangat kuat, dan saat ia menatap sekelilingnya, arwah-arwah itu mulai menghilang satu persatu dan tersedot ke dalam kegelapan. Namun di tengah pertempuran batinnya, Pak Ridwan merasa dirinya semakin lemah. Semakin lama ia merasa tubuhnya semakin kehilangan daya. Apakah ini harga yang harus aku bayar? Ujar Pak Ridwan dalam hatinya. Pak Roni, sosok yang tadinya berdiri dengan tenang di sudut ruangan, kini berubah menjadi bayangan gelap dan semakin membesar dan berujar, kau harus membayar dengan harga yang besar, Ridwan, kata Pak Roni dengan suara yang menggema. Kau telah mengusir kami, tapi kamu tidak bisa lari dari takdirmu. Pak Ridwan merasa tubuhnya mulai hilang. Kesadarannya berangsur-angsur memudar. Saat ia merasakan pandangannya semakin gelap, ia tahu bahwa pengorbanan ini akan membawa dampak besar, namun ia tidak bisa mundur. Ini adalah salah satu cara untuk menghentikan teror yang telah mengganggu sekolah dan desa itu selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, pagi itu sekolah terlihat berbeda. Matahari terlihat jelas dengan terang, menyinari setiap sudut ruangan yang sebelumnya tampak gelap dan angker. Di koridor sekolah, hanya ada kesunyian yang menenangkan. Murid-murid kembali bersekolah seperti biasa, tampak ceria
tanpa kekhawatiran. Namun di ruang terlarang itu, pintu yang dulu tertutup rapat kini terbuka lebar. Di sana hanya ada debu dan kegelapan yang menghilang. Seperti tidak ada lagi yang pernah terjadi. Tidak ada lagi arwah terperangkap. Tidak ada lagi bisikan yang menghantui. Tidak ada lagi murid-murid hilang ataupun guru-guru terganggu oleh teror yang tak terjelaskan. Pak Ridwan tidak pernah kembali ke sekolah setelah malam itu. Desas-desus berkembang di desa bahwa ia pergi untuk mencari kedamaian di tempat yang jauh. Beberapa orang mengklaim melihatnya di tempat-tempat yang sepi, berjalan dengan wajah yang hampa, seolah-olah dirinya terperangkap dalam dunia yang berbeda. Meskipun demikian, cerita tentang sekolah yang penuh dengan misteri itu tetap hidup di kalangan penduduk desa. Setiap kali mereka melewati sekolah pada malam hari, mereka masih merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang tak pernah sepenuhnya hilang, meskipun arwah-arwah itu telah bebas. Sementara itu, ruang terlarang yang dulu penuh dengan bisikan kini hanya menjadi ruang yang sunyi, yang penuh dengan kenangan gelap yang tersisa di balik dinding-dinding tua itu. Namun tidak ada yang tahu bahwa di luar sana ada satu pengorbanan terakhir yang telah dilakukan untuk menghentikan kegelapan itu, yaitu pengorbanan Pak Ridwan.